Halo, perkenalkan nama saya Tirsa Devayanti Ronggiar. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sel-sel darah dan fungsinya. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui bentuk eritrosit, leukosit, dan trombosit, serta fungsinya masing-masing. Alat dan bahan, video pembelajaran terkait darah, tinjauan pustaka, editing, media PowerPoint. Prosedur kerja, siapkan media dan sumber pustaka, menjawab pertanyaan, mencermati video, membuat PowerPoint, mengedit video, dan publikasikan. Soal pertama, jenis sel darah apakah yang nampak paling banyak jumlahnya dari video yang saudara amati? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita simak video berikut. Komposisi terbanyak adalah plasma yang berisi air, protein, dan komponen lainnya. Kemudian yang terbanyak kedua adalah eritrosit atau sel darah merah. Selanjutnya adalah Buffy-Coat, di mana Buffy-Coat ini terdiri dari platelet atau keping darah atau trombosit dan juga leukosit. Nah, Selanjutnya, apakah perbedaan penampakan eritrosit dengan leukosit? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita simak video berikut. Eritrosit ini memiliki karakteristik khas, yaitu dia tidak memiliki nukleus dan memiliki struktur yang bikonkav seperti ini. Jadi tengahnya itu cekung. Nah, eritrosit ini paling banyak ditemukan dan paling mudah diidentifikasi dalam preparat hapus darah. Nah, jadi gambaran keseluruhan ini adalah eritrosit ya. Jadi kita bisa melihat struktur yang lebih terang atau berwarna keputihan ya. Ini di bagian tengah, ini adalah bagian yang cekung atau bagian bikonkavnya. Selanjutnya adalah leukosit. Leukosit ini ada 5 macam. Dan 3 macamnya adalah leukosit granulosit, yaitu dia memiliki granula di sitoplasmanya, dan yang 2 adalah leukosit agranulosit, yaitu limfosit dan monosit ini agranulosit, dia cenderung tidak memiliki granula di sitoplasmanya. Nah, baik, kita akan langsung membahas mengenai yang pertama, yaitu neutrofil. Neutrofil ini dia termasuk granulosit ya, jadi dia memiliki karakteristik khas, memiliki 2 atau lebih jumlah lobus pada nukleusnya. Seperti ini maksudnya adalah 1 lobus, 2 lobus, 3 lobus, jadi kita bisa melihat adanya lobus-lobus pada nukleusnya. Kemudian nukleusnya bergranula. Dan jenis leukosit ini atau neutrofil ini dia adalah jenis leukosit yang paling banyak ditemukan pada preparat hapus darah baik pada sediaan normal, dan akan lebih banyak lagi apabila sediaan hapus darah tersebut berasal dari subjek yang terinfeksi. Nah, ini neutrofil ini memiliki 2 jenis, ada neutrofil batang dan neutrofil segmen. Bagaimana cara membedakannya? Kalau neutrofil batang seperti ini, lobusnya tidak terpisah dengan jelas. Jadi kita tidak bisa menghitung jumlah lobusnya dengan pasti ada berapa lobus sebenarnya. Tapi strukturnya kurang lebih seperti ini. Kemudian kalau neutrofil segmen, kita bisa menghitung jumlah lobusnya dengan jelas, atau lobusnya dia terpisah dengan jelas, dan tapi dia tidak terputus ya, jadi biasanya ada struktur jembatan penyambung di tengahnya. Nah, biasanya neutrofil ini meskipun dia disebut memiliki 2-5 lobus, tapi biasanya jumlah lobus dari neutrofil ini dia lebih dari 3, jadi untuk yang berlobus 2 itu sangat jarang ditemui. Kemudian selanjutnya adalah eosinofil. Nah, eosinofil ini merupakan jenis leukosit yang cukup jarang ditemukan pada preparat hapus darah yang normal, dan dia memiliki ukuran yang sama dengan neutrofil eosinofil ini. Dia juga memiliki nukleus yang berjumlah 2 lobus atau bilobus ya. Jadi karakteristik khasnya adalah nukleusnya berjumlah 2. Dan bagaimana cara membedakannya dengan neutrofil apabila neutrofil juga kebetulan memiliki jumlah lobusnya 2, kan tadi ukurannya sama. Cara membedakannya adalah dengan melihat warnanya. Jadi karena eosinofil ini dia memiliki granula yang bersifat asidofilik pada sitoplasmanya, jadi biasanya dia akan berwarna kemerahan. Dia akan lebih berwarna kemerahan dibandingkan dengan neutrofil. Nah, jadi jika kita melihat penampakan seperti ini, berwarna kemerahan, jumlah lobusnya 2, maka ia adalah eosinofil. Dan perlu diketahui juga bahwa seperti yang tadi saya katakan, bahwa neutrofil itu biasanya jumlah lobusnya lebih dari 3, meskipun ada beberapa
neutrofil yang memiliki dua lobus. Meskipun demikian, untuk membedakannya dengan eosinofil, nanti kita bisa melihat dari pewarnaannya. Biasanya eosinofil itu akan berwarna kemerahan dibandingkan dengan neutrofil. Ya, baik, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah basofil. Basofil ini adalah jenis leukosit yang paling jarang ditemukan pada preparat apus darah normal. Bahkan mungkin pada preparat apus darah normal, pada satu preparat itu bisa saja tidak kita temukan adanya basofil. Nah, kemudian karakteristik khasnya, basofil ini sebenarnya memiliki nukleus yang berjumlah 2 atau lebih lobus, namun dia memiliki granula yang bersifat basofilik ya, berwarna kebiruan di sitoplasmanya, sehingga granula ini kemudian menutupi keseluruhan dari nukleusnya. Karenanya kita tidak bisa melihat dengan jelas nukleus dari basofil ini. Seperti ini, jadi ini adalah granula-granula yang biasanya kalau pada basofil bersifat basofilik ya, bersifat basah sehingga dia lebih menyerap zat biru, maka berwarna kebiruan seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah limfosit. Nah, limfosit ini adalah jenis leukosit yang agranulosit, jadi tidak bergranula. Struktur khasnya dia memiliki nukleus yang berbentuk sferik, bisa bulat tapi juga kadang oval ya. Kromatinnya padat, kita bisa melihat intinya di sini padat ya, tidak bergranula seperti ketiga leukosit sebelumnya, dan juga tidak memiliki granula yang spesifik di sitoplasmanya. Jadi sitoplasmanya bersih. Nah, nukleus pada limfosit ini sangat mendominasi sitoplasma, sehingga seperti ini ya kita hampir tidak bisa melihat sitoplasmanya. Nah, ukuran dari limfosit ini juga bervariasi, kita bisa menemukan ada yang kecil, sedang, dan juga ada juga limfosit yang besar. Dan limfosit ini cukup banyak kita lihat pada sediaan apus darah normal, dan akan lebih banyak lagi apabila kita melihat pada sediaan apus darah dari subjek yang terinfeksi. Kemudian yang terakhir adalah monosit. Monosit ini adalah leukosit agranulosit yang berukuran paling besar dibandingkan leukosit lainnya. Nah, ciri khasnya adalah nukleusnya besar, ya, nukleus besar dan letaknya tidak selalu di tengah ya, tidak terlalu ke tengah, agak ke pinggir, dan dia biasanya bentuk dari nukleus dari monosit ini bisa oval, tapi kebanyakan berbentuk ginjal seperti ini, ataupun berbentuk huruf U. Dan dia memiliki kromatin yang lebih halus ya. Kita bisa melihat di sini nukleusnya lebih tidak padat dibandingkan dengan limfosit ya. Kromatinnya lebih terlihat meskipun tidak bergranula ya, tidak sejelas tadi yang limfosit, kemudian eosinofil dan basofil. Kemudian khasnya juga adalah sitoplasmanya tidak bergranula, jadi bersih ya sitoplasmanya, karena dia adalah jenis monosit yang agranulosit atau tidak memiliki granula spesifik. Selanjutnya, gambarkanlah bentuk eritrosit dan rincilah fungsinya. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita simak video berikut. Eritrosit kita potong nih, akan kelihatan lebih jelas kalau bentuknya adalah bikonkav. Bi itu 2, konkav itu cekung, jadi cekung di kedua sisi permukaannya. Di bagian tepi itu lebih tebal, sekitar 2,6 mikrometer, sedangkan di bagian sentral atau tengah itu lebih tipis, yaitu 0,75 mikrometer. Diameter dari eritrosit itu sendiri sekitar 7,5 mikrometer. Nah, diyakini bahwa bentuk eritrosit yang seperti ini membuat eritrosit jadi lebih efektif untuk melakukan pertukaran gas karena permukaannya lebih luas. Eritrosit juga punya membran plasma yang kuat dan fleksibel. Hal ini membuat eritrosit bisa melalui bagian pembuluh darah yang sempit kayak kapiler. Karena kalau nggak bisa fleksibel nih, eritrosit bisa gampang hancur atau bahkan nyangkut di kapiler. Tapi untungnya karena eritrosit ini fleksibel, dia jadi bisa lewat kapiler tanpa ada masalah. Eritrosit, kekurangan fungsi eritrosit itu ada beberapa. Yang pertama adalah membawa hemoglobin atau disingkat menjadi Hb. H besar dan B kecil. Ini adalah fungsi utama daripada eritrosit. Eritrosit juga punya fungsi untuk membawa suatu enzim yang bernama karbonik anhidrase. Gini, fungsi eritrosit yang ketiga adalah sebagai acid base buffer atau dapar asam basa. Selanjutnya, bagankanlah mekanisme pembentukan eritrosit. Pembentukan eritrosit diatur oleh hormon glikoprotein yang disebut eritroprotein, dan sel pertama yang diketahui sebagai rangkaian pembentukan eritrosit disebut proeritroblast.
Proeritroblast akan membelah beberapa kali, kemudian membentuk sel-sel baru dari generasi pertama yang disebut sebagai basofil eritroblast. Pada tahap berikutnya akan mulai terbentuk cukup hemoglobin yang disebut polikromatofil eritroblast. Sel-sel ini disebut ortokromatik eritroblast, di mana warnanya menjadi merah. Bila sitoplasma dari sel-sel ini sudah dipenuhi oleh hemoglobin sehingga mencapai konsentrasi lebih kurang 34%, maka nukleus akan memadat sampai ukurannya menjadi kecil dan terdorong dari sel disebut retikulosit. Retikulosit berkembang menjadi eritrosit dalam 1-2 hari setelah dilepaskan dari sumsum tulang yang terdapat pada rongga dalam tulang. Selanjutnya, rincilah fungsi dari masing-masing jenis leukosit. Monosit adalah jenis sel darah putih yang berukuran paling besar, berfungsi untuk memakan sel mati dan menyerang mikroorganisme. Eosinofil berfungsi untuk melepaskan racun untuk menghancurkan patogen. Basofil berfungsi untuk meningkatkan respon imun non-spesifik terhadap patogen. Limfosit berfungsi untuk menjaga imunitas humoral yang berkaitan dengan produksi antibodi. Yang terakhir, neutrofil berfungsi untuk menghalangi infeksi kuman atau bakteri yang mencoba masuk lewat luka. Selanjutnya, rincilah fungsi dari trombosit. Trombosit atau keping darah merupakan bagian dari sel darah merah yang berfungsi untuk membantu proses pembekuan darah. Jika jumlah kurang dari normal, maka kondisi ini disebut sebagai trombositopenia. Sedangkan jika lebih dari normal disebut sebagai trombosis. Trombosit diproduksi oleh tubuh di dalam sumsum tulang belakang bersamaan dengan sel darah merah dan sel darah putih. Selanjutnya, bayangkanlah proses terjadinya pembekuan darah saat kita mengalami luka. Awalnya trombosit akan pecah dan mengeluarkan trombokinase, kemudian mengubah menjadi protombin. Protombin diubah menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan kalsium. Selanjutnya akan diubah menjadi fibrinogen. Dari fibrinogen akan diubah menjadi benang-benang fibrin yang akan menutup luka. Selanjutnya, analisalah faktor-faktor apakah yang mencegah terjadinya pembekuan darah dalam tubuh. Faktor yang dapat mencegah terjadinya pembekuan darah yaitu adanya defisiensi vitamin K, penggunaan obat-obatan tertentu, misalnya antikoagulan yang memang bekerja menghambat proses pembekuan darah. Sekian dari video presentasi saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan di hati. Dan saya ucapkan terima kasih.